kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Angguna Pramudita, dan teman saya, nama saya Rari Dwi Melani. Kami akan memaparkan video tentang sejarah perkembangan makhluk hidup di dunia. Tahukah Anda, sebelum muka bumi ini terbentuk, bagaimanakah sejarah perkembangannya di muka bumi sebelum munculnya kehidupan dan makhluk hidup? Mari kita simak video penjelasannya mengenai sejarah perkembangan makhluk hidup di dunia. Sejarah perkembangan makhluk hidup di dunia terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada masa Arkeozoikum, yang kedua ada masa Paleozoikum, yang ketiga ada masa Mesozoikum, yang keempat ada masa Kenozoikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua dari proses pembentukan bumi, terjadi sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, keadaan bumi masih belum stabil, udara masih panas, begitu pula dengan kulit bumi masih proses pembentukan sehingga tidak ada tanda-tanda kehidupan di masa ini. Awal dari pembentukan bumi, yaitu dengan adanya keadaan bumi, pada masa Arkeozoikum, gas meta menjadi yang dominan di bumi sehingga membuat langit menjadi warna merah. Penyebab suhu yang panas dikarenakan pengaruh dari inti bumi oleh unsur radioaktif. Di masa ini juga terbentuknya hidrosfer dan atmosfer serta kehidupan primitif di samudra, munculnya mikroorganisme, bakteri, dan ganggang tertua yakni stromatolith dan cyanobacteria. Yang kedua, masa Paleozoikum. Masa Paleozoikum yang terjadi 590 sampai 250 juta tahun yang lalu. Ada 6 zaman yang terjadi pada masa ini, yakni zaman Kambirum, zaman Ordovisium, zaman Silur, zaman Devon, zaman Karbon Kauli, dan zaman Perem. Pada zaman Kambirum, sudah bermunculan hewan invertebrata dengan kerangka luar dan cangkang sebagai pelindung seperti koral, molsuka, echinodermata, dan brachypoda dan arthropoda. Di zaman Ordovisium muncul hewan tanpa rahang dan beberapa jenis hewan bertulang belakang seperti landak laut, bintang laut, dan lili laut. Di zaman ini echinodermata dan brachypoda mulai menyebar. Masuklah ke zaman Silur. Di zaman ini merupakan waktu peliharaan kehidupan air ke darat. Mulai ada tumbuhan darat yang muncul seperti tumbuhan paku, hewan kalajengking raksasa, dan ikan yang memiliki rahang juga sudah mulai berburu dalam laut. Masuklah pada zaman Devon. Zaman Devon ini jenis ikan dan tumbuhan di darat berkembang secara pesat. Ada juga hewan amfibi yang berkembang dan pindah menuju daratan. Selain itu, di zaman ini serangga muncul untuk pertama kalinya. Setelah itu masuklah di zaman Karbon Kauli. Karbon Kauli ini bukan kuali yang bisa kamu pakai buat masak atau nama lainnya penggorengan. Di zaman ini muncul reptil dan serangga raksasa. Benua menyatu dan membentuk masa daratan yang disebut Pange, dan iklim di suatu daerah sudah bergantungan pada letak geografis dan astronomisnya. Lalu masuklah pada zaman Pram, di mana zaman ini amfibi kurang begitu berperan dan muncul tumbuhan konifer seperti pohon pinus dan pohon cemara. Yang ketiga, masa Mesozoikum. Masa Mesozoikum. Pada masa ini terbagi menjadi 3 zaman, yakni zaman Trisa, zaman Juara, dan zaman Kapur. Masa Mesozoikum ini terjadi 250 sampai 65 juta tahun yang lalu. Di zaman Trisa, dinosaurus, reptilia laut, dan kura-kura berukuran besar pertama kali muncul. Ada reptil yang menyerupai mamalia pemakan daging mulai berkembang. Selanjutnya ada zaman Jura.
merupakan zaman di mana dinosaurus berukuran besar menguasai daratan, lautan, dan udara. Di zaman ini, benua Pange memisahkan diri, Amerika Utara memisahkan diri dari Afrika, serta Amerika Selatan melepaskan diri dari Antartika dan Australia. Terakhir pada masa Mesozoikum ini ialah zaman kapur. Pada zaman ini merupakan akhir dari kehidupan binatang-binatang raksasa. Banyak tumbuhan mulai berkembang dalam berbagai bentuk yang berlainan. Zaman terakhir menurut geologi yaitu zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum dapat diartikan sebagai zaman kehidupan baru. Era ini berlangsung sekitar 65,5 juta tahun sampai sekarang. Zaman Neozoikum adalah zaman bumi baru di mana kondisi bumi sudah mulai membaik. Di zaman inilah cikal bakal manusia mulai muncul dan mengalami perkembangan yang pesat. Itulah kenapa zaman ini disebut zaman kehidupan baru. Zaman ini ditandai dengan kepunahan massal dinosaurus. Zaman Neozoikum dibagi menjadi dua, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter, di mana zaman kuarter terbagi menjadi dua, yaitu masa Pleistosen dan Holocene. Zaman tersier adalah zaman kehidupan ketiga. Pada zaman ini, kehidupan bumi diisi dengan hewan-hewan menyusui, seperti kera dan monyet. Dan di zaman ini, hewan reptil telah punah. Tenaga endogen dahsyat yang mematahkan kerak bumi terjadi pada zaman ini. Rangkaian pegunungan besar dari seluruh dunia adalah hasil dari peristiwa dahsyat ini dan juga membentuk gunung api. Selanjutnya ada zaman kuarter, zaman kehidupan keempat, di mana zaman ini kehidupan manusia telah muncul. Masa Pleistosen adalah masa di mana mulai muncul manusia purba, dan di zaman ini juga disebut dengan zaman es. Selanjutnya ada masa Holocene. Masa Holocene terjadi sekitar 20.000 tahun yang lalu. Masa es di sini telah berakhir, dan suhu bumi mulai stabil. Pada masa ini, Homo sapiens mulai muncul, dan pulau-pulau di Indonesia mulai terbentuk. Di zaman ini, manusia purba menggunakan peralatan batu-batuan dan mempertahankan hidupnya dari serangan binatang buas. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman.